Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Najmi Ali, mahasiswa Universitas Jambi dengan NIM C1C01914, program studi akuntansi. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul instrumen keuangan. Pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset entitas dan menimbulkan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain. Aset yang timbul dari kontrak tersebut dinamakan aset keuangan atau finansial aset. Sedangkan liabilitas yang timbul disebut liabilitas keuangan, serta ekuitas yang diterbitkan sudah sering diketahui umum sebagai instrumen ekuitas. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan, yaitu ada PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60, revisi tahun 2013, dan bisa dilihat di slide PPT. Bentuk instrumen keuangan, yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas. Aset keuangan. Aset keuangan terdiri atas kas baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan, dalam bentuk uang tunai maupun kas yang disimpan di dalam bank. Yang kedua, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain dalam sebuah entitas. Yang ketiga, hak kontraktual, yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap entitas lain untuk mendapatkan kas atau aset keuangan, contohnya piutang, investasi dalam obligasi, dan pemberian pinjaman. Untuk pertukaran aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Contoh, bentuk kontrak ini dapat berupa forward, future, dan atau bentuk opsi untuk mempertukarkan aset keuangan. Yang keempat itu ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan entitas atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Ini tidak termasuk instrumen keuangan yang punya opsi jual. Liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan terdiri atas liabilitas kontraktual, yaitu untuk menyerahkan kas atau aset keuangan biasanya muncul dalam bentuk utang entitas pada pihak lain. Dan untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Yang kedua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif dan derivatif. Instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan penyerahan atau penerimaan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan adalah instrumen ekuitas. Konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Konsep pengakuan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan, yaitu ada pada PSAK 50 revisi tahun 2010 instrumen keuangan penyajian. Itu pengungkapan yang diatur pada PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan. Mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, entitas serta jenis dan besarnya risiko yang timbul dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut.
Klasifikasi instrumen keuangan. 1. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Reklasifikasi aset keuangan. Pada saat pengakuan awal, AVS diakui sebagai nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi AVS dikapitalisasi menambah nilai AVS. Untuk AVS dengan pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, biaya transaksi diamortasi ke laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif. Setelah pengakuan awal, AVS dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan diukur pada biaya perolehan setelah diamortasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian dalam ekuitas dan dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif. Untuk investasi AVS dalam bentuk instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal diukur pada biaya perolehan. Penurunan nilai. Aset keuangan yang diukur dengan harga perolehan diamortasi serta aset keuangan tersedia untuk dijual dapat mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melalui laba rugi secara otomatis akan penurunan nilainya mengikuti harga pasarnya, sehingga tidak perlu ada evaluasi penurunan nilai. Bukti objektif dapat dilihat dari beberapa indikasi berikut. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam. Pelanggar kontrak seperti terjadinya wan prestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. Restrukturisasi atau keringanan atau konsesi akibat pihak peminjam mengalami kesulitan. Peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Karena kemungkinan besar bangkrut. Pengertian pengakuan. Pada saat kontrak berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keuangan. Namun entitas dapat mentransfer aset keuangan pada pihak lain sebelum kontrak berakhir. Standar menjelaskan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Baiklah, sekian presentasi atau penyajian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.